bener. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge jauh. Suara perempuan juga dari kamarnya. Temanmu sedang Hai Amici, jadi hari ini kalian harus nemenin aku skincare malam. Dan hari ini aku mau nge-review film yang lagi happening banget. Terakhir aku cek sih penontonnya tuh sampai 4,5 juta. Dan ini tuh salah satu film Indonesia yang memang penontonnya sumpah banyak banget. Kalau ngebahas film ini, kita pasti akan nyambungin dengan thread yang ada di Twitter. Karena ini tuh happening beberapa tahun lalu di Twitter. Oke, yang pertama aku mau bersihin eye makeup aku. Ini pakai Pixi aja. Ini aku udah beberapa kali nyetok produk ini karena harganya murah dan produknya bagus. Nah, jadi awalnya beberapa tahun lalu itu kan Twitternya muncul tuh ya. Aku tuh orangnya penakut banget, jadi agak ragu-ragu apakah pengen baca atau enggak. Tapi kan hits banget ya, kayak semua orang tuh membahas, akhirnya aku baca. Dan rada nyesal karena isi threadnya itu lumayan serem banget sih buat aku. Aku nggak tahu kalau kalian serem atau enggak, tapi buat aku itu serem banget. Dari yang aku pikir itu ceritanya tuh lebih ke horor, tapi akhirnya ternyata itu tuh lebih ke cerita kayak keramat dan hal-hal yang mengerikan gitu ya. Terus setelah aku membaca di Twitternya, aku suka sih secara ceritanya, penggambarannya bagus. Nah, muncullah filmnya. Pertama kali filmnya muncul sih aku nggak terlalu penasaran dan tidak ada niat nonton. Karena jujur film horor yang selalu aku tonton itu cuman film horornya Joko Anwar. Selain itu aku nggak nonton film horor apapun. Tapi karena ternyata penontonnya makin banyak dan pas aku baca-baca tuh ternyata yang ngasih reviewnya bagus-bagus. Dan beberapa temen aku yang nonton tuh bilang katanya filmnya oke kok, filmnya bagus kok katanya. Apalagi ini filmnya udah lama nih kita nggak nonton film Indonesia kan. Nah akhirnya aku tertarik lah untuk nonton. Nah setelah nonton, walaupun kemarin tuh sempat ada pengalaman kurang mengenakan karena selama nonton tuh ada orang tua yang bawa anaknya, kayaknya umur anaknya tuh di bawah TK deh. Itu diajak nonton film KKN dan ini tuh masukan juga buat bioskop. Please kalau misalnya ada anak di bawah umur tuh jangan dibolehin masuk ke bioskop. Nah si ibu yang ngajak anaknya nonton ini tuh rada gengges gitu sampai aku tuh harus pindah tempat duduk pada saat menonton. Nah akhirnya aku beres nonton film itu. Selama nonton ternyata memang filmnya bagus, tapi ada beberapa yang menurut aku oke dan tidak oke. Nah kalau udah, ini aku bersihin selalu pakai cleansing balm biar lebih bersih sih aku ngerasanya, dan ngebersihinnya tuh effortless. Dan hari ini aku pakai cleansing balm dari Upmost. Ini salah satu cleansing balm lokal yang menurut aku harganya oke dan kualitasnya oke banget. Nah setelah aku nonton, banyak yang bilang sih sebenarnya ini tuh ternyata bukan film horor, ini tuh filmnya film azab. Aku tuh sampai bingung gini loh, emang itu orang-orang yang sebelum nonton tuh pada nggak baca threadnya apa gimana? Karena dari pertama kali aku membaca threadnya aja aku udah tahu itu tuh bukan film horor biasa, dimana si makhluk-makhluk yang ditunjukkan di film itu tuh nggak kayak film horor pada umumnya kan, dan itu tuh dijelasin juga di si threadnya. Nah kalau kalian ngebersihin pakai cleansing balm tuh cuman tinggal diginiin doang, bener-bener effortless. Produk yang waterproof juga bener-bener kapus, termasuk lip cream. Kalau udah kayak gini kalian tinggal bilas pakai air terus cuci muka kalian, udah sesimpel itu. Nah dan ini review aku ya setelah aku nonton filmnya. Dan kalau nggak salah pada saat aku baca di artikel juga katanya film ini tuh menghabiskan budget yang cukup banyak dalam produksinya. Aku tuh sempat ada kayak bertanya-tanya apakah akan sebagus itu atau enggak. Tapi jujur film itu tuh kita bahas dulu soal actingnya ya. Acting pemainnya semuanya bagus kecuali yang jadi Bima. Yang jadi Bima itu adegan marahnya kurang enak dilihat, adegan pada saat dia lagi dipengaruhi sama Badara Hui-nya kurang oke juga, kurang dapat, dan menurut aku aktingnya nggak bagus. Bahkan tukang cilok yang ada di film itu tuh aktingnya bagus. Tapi kalau untuk si Bima ini menurut aku aktingnya kurang oke. Dia tuh kayak cuman menang, oke dia tinggi dan dia menjadi pemeran yang paling ganteng. Terus kalau Agnini tuh cantik banget dan aktingnya bagus, terutama adegan pada saat dia nari. Itu tuh sayangnya memang kurang panjang sih, tapi walaupun singkat itu aktingnya bagus banget. Terus
Kalau yang jadi pemeran Widya itu memang sudah cantik ya, dan aktingnya bagus, terutama adegan-adegan saat dia tuh kayak kerasukan gitu, itu bagus banget sih aktingnya, dan aku sampai kayak serem banget, dan ini ngebayanginnya aja serem ya. Asli serem banget dan dapat banget terutama sorotan matanya. Terus untuk pemeran yang Nur, Tisa Biani, ini yang paling aku pengen garis bawahi karena Tisa Biani tuh kayak seolah-olah dia tuh tahu banget gimana caranya nangis tapi gue tetap cantik nih gitu. Karena semakin dia nangis, semakin dia sedih, mukanya makin cantik. Aku nggak ngerti, mata dia tuh kayak makin bagus gitu, makin cantik lah pokoknya yang aku lihat, dan aktingnya juga bagus. Terus yang pemeran Wahyu sama Antonnya juga aktingnya bagus, terutama yang jadi Wahyu. Dia tuh kayak pewarna banget dalam film itu. Bener-bener ada celetukan-celetukan dia yang kurang ajar, ada celetukan-celetukan dia yang memang kayak lucu banget sampai bikin kita ketawa di tengah-tengah film yang menyeramkan gitu ya. Oke, nah ini aku mau bilas dulu, habis itu cuci muka baru aku balik lagi ya. Oke, aku kembali lagi. Sebenarnya ini aku tuh harusnya hari ini jadwal eksfoliasi, cuman kemarin aku baru treatment, jadi hari ini aku tidak akan eksfoliasi. Aku mau menghidrasi kulit aku aja. Ini tuh sebenarnya kalau kalian lihat dari dekat, kulit aku tuh lagi ngelupas-ngelupasnya banget sih. Nah, aktingnya tuh bagus semuanya menurut aku, kecuali yang pemeran jadi si Bimanya ya. Terus yang jadi Badara Hui-nya juga aktingnya bagus, tatapan matanya tuh serem banget pada saat aku nonton. Nah, selain itu juga yang aku suka dari film itu secara sinematografi, filmnya tuh bagus. Jadi color gradingnya tuh oke, nyaman ditonton. Kita tuh jadi tahu banget bahwa itu tuh suasananya muram di tengah hutan dan agak menyeramkan. Itu dapet banget sih menurut aku. Dan setting tempatnya juga oke. Jadi kalau misalnya aku nonton film, kelihatan banget sebenarnya film yang memang niat banget sama enggak. Kalau misalnya film yang enggak niat banget tuh kayak itu ya. Di film itu tuh diceritain kalau desa ini tuh adanya udah lama gitu. Nah, diliatin si gedung-gedungnya tuh memang bukan gedung yang baru dibangun, bukan kayu-kayu baru yang dibuat untuk setting film, tapi memang kalau kita lihat tuh kayak beneran rumah orang lokal yang sudah lama ditinggalin. Jadi bener-bener kelihatan real banget. Terutama ada adegan saat si Nurnya lagi tidur di kamar, terus pas di kamar itu kelihatan di situ tuh banyak kain-kain kayak sarung samping dengan tabrak warna. Nah, biasanya kalau misalnya aku main kayak ke kampung gitu, di kampung tuh sering banget di kasurnya tuh banyak samping, atau misalnya banyak samping tuh kayak kain gitu ya, sama sarung yang tabrak warna. Nah, itu tuh dapat banget menurut aku. Kayak settingan dapurnya, itu kelihatan dapur yang sering dipakai atau dapur orang-orang yang memang tinggal di situ gitu. Nah, itu untuk settingannya aku suka, cukup nyaman digunakan, dan kayaknya sih budget mereka habis di situ ya, menurut aku. Nah, berikutnya aku akan pakai serum, dan hari ini mau pakai Age Corrector Firming Serum dari White Lab. Tadi tonernya aku pakai dari Azarin ya. Nanti linknya aku taruh di description box seperti biasa. Nah, selain itu si film itu oke-nya juga untuk beberapa adegan serem dan jump scare-nya menurut aku dapat. Walaupun tipe-tipe makhluk yang munculnya itu tidak seperti makhluk-makhluk yang sering kita lihat di film biasa, ini tuh agak beda gitu ya. Dan tetap dapat banget, terutama karena acting pemainnya oke ya. Nah, yang aku kurang suka dari film itu adalah si filmnya tuh, ini aku mau pakai sheet mask. Ini dari Apie. Aduh, ini banyak banget esensnya. Aku tuh kalau misalnya abis treatment, memang aku seneng banget pakai produk yang kayak bener-bener menghidrasi, bener-bener yang melembabkan supaya si kulit wajah akunya nggak kering gitu ya. Nah, pada saat sebelum nonton juga aku sempat lihat tuh review orang-orang, katanya tuh jump scare-nya terlalu banyak. Dan memang benar, si jump scare-nya tuh terlalu banyak, dan banyak adegan yang nggak penting sebenarnya, kayak tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba kaget, tiba-tiba lagi diem, tiba-tiba noleh. Itu terlalu banyak sih kata aku. Karena menurut aku kalau film-film yang serem tuh mendingan jump scare-nya sedikit tapi benar-benar berkesan. Dan sayangnya kekurangan dari film ini tuh pada saat mereka lagi
ada di film itu tuh mereka kurang menceritakan kegiatan membuat program kerjanya. Jadi si mahasiswa-mahasiswa ini tuh kan lagi KKN ya. Harusnya kan diceritain mereka tuh ngapain aja sih kerjaannya. Tapi ini tuh bener-bener diforsir, seluruh adegannya tuh harus serem. Kayaknya emang yang bikin filmnya tuh kejar target banget nih, gimana caranya yang nonton serem banget. Walaupun akhirnya menurut aku itu jadi bikin agak-agak kurang dapet ya si seremnya. Aku rada-rada kurang kayak ini biasanya kalau aku nonton film yang serem ya, aku suka anjir ini serem banget, aduh gitu. Tapi kalau ini tuh si yang bikinnya tuh karena terlalu banyak, terlalu kejar setoran, beberapa momen dapet tapi beberapa momennya lagi tuh enggak. Jadi kayak kurang berkesan gitu ya. Terus yang bagian endingnya tuh yang sayang banget. Kalau misalnya kalian nonton trailernya, ini sih menurut aku pribadi ya, kalau kalian nonton trailernya, bukan trailer, kalau misalnya kalian baca threadnya, di threadnya itu benar-benar dijelasin bagian endingnya tuh kayak gimana sih. Itu tuh kayak bener-bener klimaksnya yang menyeramkan dan agak panjang. Sampai kita serem dan deg-degan sendiri pada saat itu cuman baca ya. Nah tapi sayangnya pada saat kemarin nonton filmnya, bagian endingnya tuh kurang sih menurut aku. Jadi kayak seremnya tuh nggak terlalu menyeramkan dan kurang panjang untuk menjelaskan. Dan mungkin karena biaya, mungkin karena bikinnya susah, tapi ya menurut aku segitu ya udah lah ya, cuma sayang aja gitu. Padahal bagusnya tuh lebih difokusin serem pas bagian endingnya aja. Nah menurut aku juga kayaknya sih segala hal yang kayak misalnya film dibikinnya itu dari thread atau dari buku, biasanya memang si filmnya tuh kita akan bilang bahwa ini filmnya tuh rada kurang nih, masih bagusan bukunya. Yes, karena kalau sama buku sama thread kita bermain sama imajinasi kita. Tapi kalau film itu kan lebih terbatas ya. Jadi bukannya aku bilang bahwa itu jelek kok jadi bagus, ya enggak, cuman memang realistis. Harry Potter aja kita baca bukunya bagus banget. Begitu kita nonton filmnya, mau sebagus apapun, semua orang akan bilang masih lebih keren bukunya gitu. Dan mostly sih hampir selalu kayak gitu. Ini agak susah merapikannya ya, karena aku sambil ngomong. Tapi ini udah beres sih kayaknya. Oke. Ini wanginya enak banget, wangi semangka. Nah ini sambil nunggu kering. Iya kayak gitu, bener kan? Pasti semua orang tuh akan bilang, lebih okean kalau misalnya lebih oke kalau misalnya kita baca bukunya atau baca threadnya. Tapi so far ya udahlah ya. Tapi menurut aku endingnya kurang banget, karena seharusnya bisa lebih serem daripada itu, bisa lebih intens daripada itu, bisa lebih kayak gitu. Nah kekurangannya juga adalah kalau kalian belum baca threadnya terus kalian nonton film ini, mungkin kalian akan sedikit kebingungan karena pertama ceritanya itu agak loncat-loncat, jadi akan membuat kalian bingung karena penggambarannya itu seperti aku bilang, terlalu banyak jump scare di filmnya daripada menceritakan alur ceritanya. Dan yang kedua, ada beberapa poin-poin ceritanya ternyata berbeda dengan si threadnya. Kayak contoh, ada sesuatu yang dilakukan oleh 2 orang di film ini. Mungkin kalian udah tahu lah ya, tapi aku nggak mau spoiler gitu. Kasian buat yang belum nonton. Walaupun kalau udah 4 juta penonton, harusnya kalian udah pernah nonton ya. Nah, kalau di si threadnya itu, seolah-olah itu dilakukan secara sukarela, dan itu pure menjadi kesalahan mereka. Tapi kalau di filmnya itu seolah-olah dilakukannya itu terpaksa. Aku sih lebih suka ide cerita yang ada di thread daripada yang di film, karena menurut aku kayak lebih puas aja gitu. Tapi kalau misalnya dibikin kayak gitu mungkin agak kurang serem kali ya, jadi dirubah. Dan memang kalau misalnya dijadiin film tuh seringnya ada beberapa part-part yang memang dirubah, mungkin antara untuk memudahkan bikinnya, untuk bikin filmnya lebih lebih kayak greget, atau jadi lebih nyambung gitu ceritanya. Nah itu juga rada bingung. Jadi saran aku kalau misalnya kalian belum nonton filmnya, mau nonton mending cek dulu threadnya biar nggak terlalu bingung. Karena pendalaman karakternya sendiri menurut aku agak kurang menjelaskan karakternya sih di si film ini. Nah mungkin karena aku udah baca threadnya, jadi pada saat aku nonton tuh aku udah lebih mengenal karakter-karakternya sih. Gitu sih kalau menurut aku. Dan setelah nonton tuh banyak juga kan yang bilang bahwa kayaknya sih film ini tuh nggak nyata, tapi ini tuh fiktif doang.
Aku agak-agak ada setujunya sih, karena menurut aku pertama penggambaran ceritanya terlalu detail, terlalu bagus, dan terlalu perfect dan terlalu perfect alias terlalu sempurna. Dan menurut aku kalau memang kejadiannya separah itu, harusnya sih mau gimana pun pasti akan sulit untuk keluarga kalau misalnya harus menceritakan, bahkan harus melihat itu ada di film kan. Itu akan berat banget sama buat keluarga, tapi somehow aku ngerasa kok kayak masa sih ada keluarga yang mau diceritain kayak gini gitu. Walaupun aku nggak bilang ini 100% palsu ya, tapi sama dengan orang-orang yang share di sosial media juga bahwa jangan-jangan ini palsu nggak ya, menimbulkan pertanyaan juga untuk aku. Nah gimana nih, kalian udah nonton belum filmnya? Kalau misalnya kalian udah nonton, kalian tulis di kolom komentar, oke? Nah ini aku skincare-nya udah mau beres sih, tinggal pakai moisturizer, dan malam ini moisturizernya pakai dari Clinique. Dan kemarin aku dikasih sama temen aku Clinique ini sebotol lagi, seneng banget sumpah. Kalau kalian udah nonton, kalian boleh tulis di kolom komentar, oke? Biar kita bisa saling sharing. Tapi jujur sih, aku suka banget sama perannya Agnini di situ yang jadi Ayu, dan juga perannya Tisa Biani. Dia tuh nangis aja bisa cantik loh. Apalagi kalau misalnya nangisnya tuh udah yang kayak sedih, berbinar-binar gitu ya, kayak ngeliatin. Aku tuh kalau lihat dia nangis tuh jadinya kayak gini loh. Gue nangis tapi gue cantik. Gue nangis tapi gue harus tetap cantik. Karena memang cantik banget. Gitu. Udah, ini udah jam 12, besok aku mau nge-gym. Dan terima kasih sudah menemani aku skincarean. Bye-bye.